Baca Al-Basmalah. Di pertemuan sebelumnya terakhir di hadis 314 bicara tentang manusia yang paling utama adalah orang manusia yang berjihad di jalan Allah dengan jiwanya, dengan hartanya. Hari ini udah sulit kita temukan, bukan tidak ada, tapi sulit kita temukan ya. Lanjut langsung masuk bahasan hadis kita malam hari ini, hadis yang ke-315. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalun nasi mu'minun baina kalimaini. Mukmin yang paling utama adalah mukmin yang hidup antara dua kemuliaan. Makna dua kemuliaan di sini adalah mukmin seseorang yang dilahirkan dari orang tuanya yang muslim, yang beriman juga. Maka dia mendapatkan dua keutamaan. Pertama, keutamaan orang tuanya beriman, yang kedua keutamaan dirinya juga beriman. Maka kalau ditanya mana lebih baik orang yang baru masuk Islam ketika sudah dewasa atau yang sejak lahir dia sudah dilahirkan dalam keadaan Islam, maka dari hadis ini kita ambil pemahaman yang dilahirkan dalam Islam dari orang tua Islam, kakeknya Islam, maka itu jauh lebih utama. Namun hari ini yang punya giroh, yang punya kemauan tinggi untuk belajar agama biasanya yang terlahir dari orang tua non-muslim, dewasanya dia tumbuh besarnya di lingkungan non-muslim, tapi ketika dia mengenal Islam, dia bisa mencuri startnya lebih, walaupun startnya belakangan, tapi pemahamannya lebih mendalam. Mestinya yang sudah dari kecil udah belajar ngaji, dari kecil udah belajar ibadah, ketika dewasa mestinya jauh lebih baik. Tapi banyak kita temukan semakin dewasa semakin nggak karu-karuan ya, nggak karu-karuan. Nah, ini memang yang salah siapanya, bapak itu. Yang salah berarti yang mendidiknya. Jadi yang paling dekat siapa? Orang tuanya. Nah, maka kunci sebenarnya itu anak yang terlahir dari keluarga muslim, kuncinya ada di orang tuanya, mempersiapkannya dengan matang. Namun orang yang belajar Islam setelah dia dewasa, kuncinya pada diri dia sendiri. Maka tidak heran ketika keinginannya pun jauh lebih tinggi gitu. Karena yang pertama tadi bukan diri dan dalam diri dia, tapi motivasi dari pihak luar gitu, terutama orang tua. Tapi kalau di startnya lebih awal dari kecil, orang tuanya juga serius, pasti akan jauh lebih baik. Kadang ada yang begini Pak ya, enak ya yang baru masuk Islam gitu, dosanya dihitung, dosa-dosanya sebelum Islam dianggap selesai, dihapuskan, pemutihan, dihitung dia sejak dia beriman. Ya, sejak dia beriman baru kalau ada melakukan kesalahan lagi baru dicatat sebagai dosa. Nah, yang mengatakan enak itu biasanya Pak yang bermasalah.
Yang mengatakan enak itu kebanyakan orang ya, banyak ninggalin kewajiban, banyak ninggalin perintah gitu. Sehingga bagi dia enak ya, yang baru masuk Islam dosa-dosanya dihapuskan. Coba saya, kata-kata coba saya itu kalau ketika dia sudah dilahirkan dalam Islam saja seperti itu modelnya, gimana ceritanya kalau dia dilahirkan dari keluarga non Muslim, bisa lebih parah ya. Makanya kita nggak bisa men-setting siapa yang bisa beriman atau tidak, sampai Allah menegur Nabi ketika beliau agak sedikit memaksa paman beliau yang menjadi tameng hidup beliau, yang menjadi orang tua, yang menjadi sahabat, tapi wafat dalam keadaan kafir. Beliau agak memaksa itu. Di sakaratul mautnya yang terakhir, mohon ya Allah, tolong, ya minta banget itu, mohon ampunan buat pamannya. Maka ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta fa innallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang engkau cintai, tapi Allah yang memberikan petunjuk. Makanya kalimat jangan berharap pada manusia itu musyawarah, supaya kita jangan sampai kecewa. Tapi melakukan sesuatu, hasilnya biarkan Allah yang memberikan nilainya. Karena kalau kita melakukan sesuatu tapi kita berharap nilai dari hasil dari upaya kita, sering kecewa. Sering kecewa. Kamu ini sudah diajarin, sudah disekolahin, sudah dimasukin pesantren, udah begini, udah begitu, ngomong ke anak, tapi sholatnya masih ketinggalan. Nah, itu kan kita merasa pengeluaran yang kita berikan buat anak kita bisa membuat dia soleh, padahal kan enggak. Karena yang membuat anak soleh bukan yang kita berikan, tapi apa yang kita tanam. Kesolehan itu diwariskan. Kesolehan itu memberikan dampak setelahnya. Dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir kan ada dua anak yatim yang rumahnya udah rusak, diperbaiki oleh Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi Musa kesel gitu sama Nabi Khidir. Tadi ada kapal bagus-bagus dibolongin, ada anak kecil tahu-tahu dipukul sampai mati. Nah, ini ada rumah rusak malah dibenerin. Kita saja di kampung itu sekedar minta minum saja nggak dikasih. Bagi Nabi Musa aneh gitu ya. Ngapain kita benerin di rumah? Itu sekampung kita minta minuman aja nggak dikasih. Udah nggak usah komplain. Kalau mau belajar ikut. Nah, itu kan kata guru gitu ya, kata Nabi Khidir ke Nabi Musa. Benerin. Nah, setelah benerin apa? Kata Nabi Khidir setelah memecat muridnya ya, dipecat gitu. Udah selesai ya, karena banyak protes. Kata Nabi Khidir apa? Wa kana abuhuma sholihah. Ini anak yatim dua ini, ayahnya itu ayah yang soleh. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ayah di sini ternyata bukan ayah di atasnya, tapi ayah 7 tingkatan ke atasnya. Buyut, cicit, ya apa lagi ke atas namanya. Nah, pokoknya 7 lah. Nah, 7 ke atas itulah yang soleh. Kebayang Pak, kesolehan kakek buyut di atasnya itu yang merasakan nikmatnya cucunya. Nah, makanya kesolehan kita ini bernilai.
kesolehan kita ini diwariskan, bukan hanya harta saja. Tapi soleh tidak membuat anak kita soleh, bukan. Tapi kesolehan ini memberikan kebaikan buat anak cucu kita berikutnya. Maka tidak rugi gitu Pak, ketika kita memaksa Pak, dalam ibadah itu ya tidak tanggung-tanggung, ya semaksimal mungkin kita ambil, ya dapat sunnahnya, dapat keutamaannya, semuanya dicari gitu ya. Nah ini disebutkan dalam manusia yang mukmin yang paling mulia di antara dua kemuliaan. Kemudian hadis berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul mu'minina imanan ahasanuhum akhlaqan al-muwatta'una aknafan lam yablugh abdun haqiqatal imani hatta yuhibba lin nafsi ma yuhibbu li nafsi wa hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Mempersiapkan anak pinter itu bagus, tapi mempersiapkan anak itu baik akhlaknya jauh lebih bagus. Konsepnya gini urutannya ya, adab di atas ilmu. Maka kalau ada nilainya, pelajaran yang kita harap dia bagus itu tapi kurang, itu bisa diulang dan waktunya tidak perlu lama. Pengalaman kami gitu ya di sekolah itu, untuk persiapan ujian cukup kurang lebih 6 bulan di drill diulang-ulang terus, itu bisa mengejar pelajaran setahun 2 tahun yang belakang, 6 bulan. Tapi concern gitu ya. Tapi adab, akhlak tidak bisa, susah dan butuh ketekunan, butuh ketelatenan, butuh didampingi. Kalau moto kami itu mengingatkan kebaikan itu walaupun harus 1000 kali, diulang terus. Maka tak heran ketika para ulama mengatakan kami diajarkan adab jauh lebih lama daripada diajarkan tentang ilmu. Maka Imam Bukhari mengumpulkan semua hadis yang berhubungan dengan adab. Nah, kita yang kajian kita di UMRCC, kitab namanya Adabul Mufrad. Itu ada hadis kurang lebih 700 hadis. 700 itu poin-poin besarnya Pak. Tiap hadis itu nanti ada sub-subnya lagi. Itu semua hubungan tentang adab. Semua hal yang berhubungan dengan adab. Hari ini adab dilihat tidak banyak sekolah sekarang lebih fokus kepada ilmunya. Ya. Maka yang unik itu gini Pak, yang concern dengan adab ini malahan orang yang gak beriman. Di antaranya seperti Jepang gitu ya. Sederhana, tagline sederhana mereka begini: mereka tidak khawatir nilai matematikanya kecil, tapi orang tuanya khawatir kalau anaknya nggak bisa ngantri, anaknya nggak bisa buang sampah pada tempatnya. Hari ini kita sampai tua masih buang sampah
Kalau ditanya nggak ada yang nggak tahu itu masalah, tapi yang kadang-kadang yang nggak habis pikir bawa mobil gitu ya, ada sampah dari mobil buka kaca terbang gitu. Nah, maka kalau kita ingin turunan kita baik, yang perlu kita fokuskan adalah membangun, mendidik akhlak mereka. Nah, mendidik akhlak tidak cukup di rumah. Kalau ingin tahu anak kita betul baik atau tidak, cari temannya. Kalau ingin tahu anak kita betul baik atau tidak, lihat siapa temannya. Karena teman itu biasanya seseorang tidak mungkin berteman kalau tidak setipe. Kan tidak mungkin yang ahli masjid bergaulnya sama ahli bar, teman dekat, Pak. Mungkin nggak? Kecil kemungkinan. Kenapa? Servernya beda. Kita azan ke masjid, dia azan nyari tongkrongan gitu ya, nyari tempat keramaian, tempat musiknya yang kenceng-kenceng gitu. Kan beda server. Maka kalau kita pengen lihat betul-betul anak kita baik atau tidak, lihat aja temannya. Kalau temannya baik, nah insya Allah kita baik. Tapi kalau temannya kelihatannya agak nakal, ini kelihatannya agak bahasa rebel gitu ya, iseng banget kelakuannya. Nah, maka mungkin kemungkinan anak kita di depan kita baik, di belakang kita, nah, ini untuk menilai aja ya, tapi tidak sepenuhnya betul. Tapi sebagai tolak ukur bisa lihat temannya ya, siapa dia berteman, begitulah kurang lebihnya apa akhlak anak kita atau model anak kita. Ahsanu akhlaqan al-muwatta'un aknafan, itu yang merata dalam memberikan pertolongannya. Nah, kemudian gak hanya baik, tapi juga suka nolong. Bisa kita nilai ya, orang baik saja tapi dalam hal nolong belum semuanya. Ini ada musibah nih, saudara kita, banjir. Yang baik apa semuanya nolong? Belum tentu. Ya belum tentu. Karena kalau semuanya nolong udah selesai masalahnya. Ini udah berapa bulan? Udah sebulan lebih masih bermasalah di sana. Pemerintah katanya sanggup, Anda tahu sanggupnya seberapa kan? Masalah besar begitu, dianggapnya kecil. Nah, kalau orang baik nolong semuanya selesai masalahnya. Tolak ukurnya sederhana begitu kan? Indonesia itu berapa juta? 2 juta manusia, 200 juta, 2 juta, 200 juta. Segitulah banyak ini orang banyak. Satu-satu ngumpulin yang baik, ikut semuanya, sudah selesai. Terlepas nanti mekanisme ya, nggak boleh salurkan kalau belum laporan macam-macam aja ya. Nah, itu beda cerita lagi. Tapi yang pasti kalau orang baik sudah selesai masalahnya. Tiadalah seorang mencapai hakikat iman kecuali dia mencintai manusia seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dalam kan Pak? Tidak mencapai hakikat iman paling tinggi sebelum kita mencintai manusia seperti mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri sendiri gimana? Kita kan tidak mungkin nyakitin diri kita, kita tidak mungkin nyusahin diri kita sendiri. Nggak mau gitu kita nyusahin diri kita sendiri ya. Maka begitulah dia memperlakukan orang lain. Ketika ada orang susah dia bantu, ketika ada orang sedih dia hibur, ketika orang minta bantuan dia tolong.
Karena apa? Melihat orang lain seperti melihat dirinya sendiri. Tapi hari ini kan ada tuh yang kalau bukan periuknya yang kena, kalau bukan rumahnya yang kena, kalau bukan mamanya yang kena, dia tidak merasakan bagaimana susahnya menjadi korban bencana, ya. Kalau bukan periuknya yang kena, kalau bukan rumahnya yang kena. Nah, ini kan sebuah ungkapan keprihatinan karena hilangnya kemanusiaan dari manusia. Ya, pada level itu tuh, ya. Tidaklah seorang mencapai iman kecuali dia mencintai manusia, ya, terlepas agamanya. Sama seperti kita bicara misalkan Gaza. Tidak perlu jadi orang beriman untuk membela Gaza, cukup jadi manusia. Kenapa Barat yang notabene mereka banyak? Karena masih ada manusia di sana. Karena melihat Gaza bukan karena muslimnya, manusia dibunuh ditembaki. Kalau sama-sama yang megang senjata saling tembak, beda cerita perang. Lah ini anak kecil, bukan anak kecil, bayi aja ditembak, itu kan. Nah, ada tuh yang ngomong tentang human right, tentang hak asasi manusia. Apa ompong hak asasi manusia atau tidak berlaku kalau korbannya itu adalah muslim? Mana human right? Makanya kalau ada orang bicara tentang HAM, coba apa makna HAM itu apa? Mereka pakai ini apa? Kalau kenanya dengan mereka gitu, I stand with, pernah kan I stand friend, I stand apa ya? Tapi pas kenanya muslim, udahlah di label teroris, kemudian semua ditarik gitu ya. Itulah dunia hari ini karena dikuasai oleh mereka. Ya mau gimana? Ya, ketika Islam yang berkuasa, jangankan manusia, kambing terperosok pun dibantu. Bukan oleh kambing. Kata Sayyidina Umar apa? Aku tidak ingin nanti di akhirat, selama aku menjadi khalifah, ada seekor kambing yang ada di wilayah Rusia, ya, jauh banget tuh, daerah tanah apa bilangnya, yang daerah Muslim, ya, daerah wilayah Muslim, Uzbek dan sekitarnya, Bukhara. Imam Bukhari kan daerah Bukhara. Ada yang terperosok kambing ke dalam got gitu ya. Itu yang bertanggung jawab Umar yang ada di Madinah. Bayang tuh caranya. Bukan manusia, hewan. Maka kalau kita ingin belajar tentang memanusiakan manusia, Islam lah. Nah, hari ini kita kebanyakan masih kiblatnya ke barat. Kampanyenya keren, memanusiakan hak asasi manusia. Sama kayak guru hari ini ya, dikenain ketika ada hal-hal yang salah sedikit, dikenain apa tentang hak asasi manusia. Gimana ceritanya? Anak dididik tidak bisa dinasihatin, tidak bisa. Guru yang bilang kemarin gurunya dikeroyok. Guru kan dipukulin di sekolah sama murid. Itu pengen ketawa. Ada yang ngiseng, inilah hasil dari kurikulum Indonesia. Terlepas ada salah atau tidaknya, ironi lah ya, banyak hal yang menjadi keprihatinan kita. Ketika kita tidak bisa merubah, orang-orang sekitar kita lagi aja. Kemudian dan sehingga aman tetangganya.
kalimat terakhir yang Nabi pakai adalah yang aman tetangganya dari kejahatan perangainya. Orang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga, ya. Maka tetangga itu mau bagaimanapun dialah yang akan membantu kita kalau kita kenapa? Kalau kita ada musibah, Pak, rumah kita nauzubillah misalkan terbakar, apa kita nunggu adik kita yang mungkin tinggalnya jauh gitu, tunggu ya saya datang nanti saya padami? Ya, datang sini udah habis, udah habis. Maka kenapa perlu berbuat baik, hubungan baik dengan tetangga? Karena yang ngurusin kita kalau udah mati nanti adalah tetangga, kecuali ada main yang mandiri sendiri. Oh saya nanti nggak usah diurusin, nggak perlu saya berbuat baik dengan orang sekitar, karena nanti saya kalau udah mati saya mandi sendiri, saya pakai kafan sendiri, saya ke kuburan sendiri. Kalau ada boleh lah. Kalau ada boleh. Sehebat apapun kita, di mana kita tinggal, orang sekitar kita jangan sampai kita sakiti, jangan sampai kita zolimi. Kadang merasa karena punya jabatan tinggi, punya sering dimintain tolong gitu ya, sering diminta karena kita punya rezeki lebih gitu, sehingga merasa nggak perlulah perhatian banget gitu ya. Ada kumpul warga nggak pernah datang, ada acara warga nggak pernah datang. Kita tahunya pas meninggal, oh ini toh wajahnya yang tinggal di sini. Nah, itu kan. Atau tetangga disebut namanya, ini yang meninggal. Tinggal yang mana rumah itu, yang sebelah rumahmu, oh itu orangnya. Nah, nauzubillah, jangan sampai dengan tetangga kita tidak baik. Makanya bersyukur Pak, kita di sini ada 3 masjid ya, yang mau tidak mau pasti kita bertemu minimal 3 kali, subuh, maghrib, isya. Kalau pulang kantornya sebelum maghrib gitu ya, subuh. Kalau yang berangkat kantornya enggak kepagian, kan ada ini yang harus berangkat kantor sebelum subuh gitu ya. Tapi bersyukur kita ketika subuh masih bisa sholat di masjid, bisa ketemu dengan tetangga gitu ya, bisa silaturahim, bisa salaman dulu, sapa gitu. Atau kalau sakit kita tahu ya, maka masjid diantara tempat di mana kita bangun atau mengenal dengan tetangga rumah kita. Dan bukan hanya mendekatkan yang di sekitar rumah, mendekatkan juga dari warga yang jauh rumahnya. Nah ini kita dari mana ya kan? Klaster jauh-jauh nih. Sehingga apa? Masjid menyatukan. Makanya di dalam ajaran Islam sendiri, salah satu tempat untuk menyatukan umat adalah masjid. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalun nisa'i ahli jannah Khadijah bintu Khuwailid. Urutan wanita paling utama nomor satunya adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi. Posisi yang pertama. Tahu Pak ya kisahnya beliau? Nabi itu sering tidur di pangkuan beliau. Nabi itu, Khadijah itu menyerahkan semua hartanya ke Nabi. Khadijah sebelum menikahi Nabi, kalau dikumpulkan seluruh harta orang kaya Mekah, dikumpulin semuanya nih,
Terus Khadijah sendiri, hartanya Khadijah lebih banyak. Jadi bukan kaya biasa, kaya benar. Tapi setelah menikahi Nabi, beliau mensedekahkan seluruhnya untuk perjuangan Nabi. Dipakai semuanya buat umat. Ya, semuanya dipakai. Sampai suatu hari Siti Khadijah, Nabi pernah tidur di bangku Nabi, Khadijah nangis, netes air mata. Nabi bangun lihat Khadijah, air mata Khadijah. Wahai Khadijah, apakah engkau menyesal menikahiku? Dulu engkau bangsawan, sekarang engkau yang diasingkan oleh sukumu. Kan sejarahnya diasingkan, diboikot. Engkau dulu wanita terhormat, wanita mulia, sekarang engkau terhina. Engkau dulu wanita kaya raya, sekarang engkau miskin. Kata Khadijah, "Duhai Rasul, bukan karena itu aku menangis. Aku menangis karena melihat perjuanganmu ini belum usai. Aku khawatir kalau suatu hari nanti aku sudah mati dan engkau masih perlu melanjutkan dakwah ini. Maka apabila satu hari nanti engkau melewati sungai, melewati lautan, dan engkau tidak memiliki perahu untuk melewatinya, ambillah tulang belulangku, engkau susun, jadikan ia sebagai jembatan bagimu untuk menyeberanginya." Maka tidak berlebihan ketika Nabi selalu mengingat-ingat Khadijah. Ya, sampai Aisyah sendiri kan cemburu. Ya, karena Nabi sering mengulang-ulang, sering bersedekah atas nama Aisyah, Khadijah. Maka Aisyah dengan kemuliaannya dan juga dengan sifat-sifatnya gitu ya, maka sering ditanya, "Nih istri Bapak ini tipe yang mana? Khadijah atau Aisyah?" Ya. Tinggal kita menentukan gitu. Nah, wanita yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang kedua, wa Fatimah binti Muhammadin. Wanita mulia berikutnya, urutan nomor 2-nya adalah Fatimah Az-Zahra. Fatimah bintu Muhammad, anaknya Nabi, istrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang berikutnya adalah wa Maryam bintu Imran. Maryam, ibunda Nabi Isa, ya, Maryam bintu Imran. Kemudian yang berikutnya wa Asyah bintu Muzahim. Siapa Asyah bintu Muzahim? Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, termasuk wanita yang memiliki kedudukan tinggi karena beliau memiliki suami Fir'aun tapi beriman. Makanya ada lucuan ya, suamimu ini tidak sejelek, jadilah engkau Asyah binti bintu Muzahim yang suaminya selevel Fir'aun, dan suamimu ini tidak seperti Fir'aun gitu ya. Tidak, jangan gitu amat lah gitu. Ya, kau enggak. Nah, Asyah bintu Muzahim ini disebutkan mulai nanti tertarik, mulai beriman setelah Nabi Musa. Kan Nabi Musa dibesarkan di rumahnya Fir'aun. Ketika Nabi Musa sudah mengajarkan Islam kepada Fir'aun, di situ dia mulai tertarik.
dengan agama yang dibawa oleh anak angkatnya beliau, itu Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan Asia beriman tanpa sepengetahuan dari Firaun. Ada kisahnya sendiri nanti kalau tentang keutamaan perempuan tersebut. Nah, maka bagi ibu-ibu kalau ingin mencari role model, wanita mana yang perlu saya contoh, nah, inilah list yang nomor urutan atasnya, ya, list urutan atas. Terus gimana? Baca sirahnya, baca kisahnya, bagaimana Khadijah, bagaimana Fatimah, bagaimana Maryam, bagaimana Asia. Ketika kita baca kisahnya, itu nanti akan mendapatkan banyak pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Jadi bukan hanya sebatas bisa jawab ujian gitu Pak ya. Kalau ada pertanyaan siapakah perempuan terbaik, bisa nyebut nama, bukan hanya sebatas itu. Tapi kita ambil pelajaran pentingnya. Kenapa penting perempuan disebutkan di sini? Karena dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya kamu lamina rijali kasir, yang sempurna dari laki-laki itu banyak. Kalau laki-laki banyak, siapa mereka? Urutan pertama para nabi, kan banyak nabi. Nabi itu ada 300-an, Nabi Rasul ada 300-an, Nabi itu ada 1000-an. Walam yakmul minan nisa'i ghairu Maryam. Namun untuk perempuan yang sempurna itu sedikit. Yang sempurna itu sedikit. Itulah tadi Maryam binti Imran wa Asya imratu Fir'aun wa inna fadla Aisyah ala nisa'i kafalil thariri ala sa'id ta'am. Nah, di hadis yang lain disebutkan juga Aisyah juga termasuk wanita yang sempurna, wanita yang utama, ya, wanita yang memiliki kedudukan tinggi. Baik. Kemudian bagaimana dengan istri-istri Nabi yang lain? Ya. Istri-istri Nabi yang lain itu pernah hampir Nabi ceraikan semua. Karena apa masalahnya, Pak? Karena para istri Nabi bersepakat. Ada banyak rentetannya, tapi puncaknya adalah ketika mereka komplain minta naik gaji, minta naik bulanan. Puncaknya itu terakhirnya, yang lainnya banyak kisahnya. Tapi puncaknya ketika para istri bersepakat mogok gitu ya, minta dinaikkan uang bulanan. Akhirnya turun wahyu kata Nabi, oke, aku berikan kamu dunia tapi aku ceraikan. Ya semuanya takut. Akhirnya apa? Ya udah, nggak usah naik lah gaji, nggak apa-apa, gini aja lah, boleh lah. Tapi suaminya Nabi ini. Kalau kita gimana, Pak? Tawar. Berlaku enggak tawaran begitu? Ya. Ini jangan sepotong-sepotong ya. Dengan ini panjang kisahnya Pak. Ntar sampai ke rumah jangan minta nanya. Nah, jangan sepotong nih Pak. Panjang soalnya kisahnya. Tapi ujungnya di situ. Dari mulai bersekongkol antara istri Nabi ini kan ada dua kubu ya. Mengatakan mulut Nabi itu bau kalau minum madu. Dan nanti ada lagi ada rahasia yang dibongkar oleh salah satu istri Nabi yang mestinya yang diceritakan. Pokoknya kumpulan masalah. Nah, puncaknya di situ. Nah, puncaknya kata Nabi, ya sudah kalau begitu, oke, aku kasih kamu dunia, senang kamu, tapi aku ceraikan. Tinggal milihmu yang mana. Nah, takut. Maka kalau
istri kita hari ini minta naik gaji, udah ada kisahnya Pak. Jadi nggak heran, ya wajar, nggak apa-apa gitu ya. Tinggal sesanggup kita lah ya. Masih lama Pak. 3 menit. Singkat aja. Terakhir, aftarul hajimu wal mahjum. Selama berpuasa tidak boleh berbekam. Yang bekam, yang membekam sama yang dibekam batal puasanya. Udah pernah dibekam belum Pak? Kalau belum, udah pernah dibekam belum? Bekam, bukan bekam kering, bekam basah. Dikeluarin darah, pernah belum Pak? Pernah. Nah, kalau yang udah pernah tahu bagaimana lemesnya kita kalau sudah dibekam, enaknya tidur. Kalau kita nggak puasa dibekam, lemes, nggak sampai pingsan. Tapi kalau orang puasa dibekam, bisa jadi pingsan. Karena Nabi sendiri pernah dibekam sampai pingsan. Nabi. Makanya kata waktu di puasa, bukan di luar puasa, waktu puasa. Makanya kata Nabi, orang yang membekam dan yang dibekam ketika bulan Ramadan siang harinya ya, itu membatalkan puasa. Karena orang yang sudah rutin bekam biasanya pasti ngambil di tengah bulan, di ayyamul bid, itu hari yang bagus untuk berbekam. Ya, ada waktu dia bekam itu ada waktu-waktu terbaiknya gitu. Kalau secara sainnya di tanggal-tanggal tersebut peredaran darah manusia itu sedang bagus gitu. Ada apa namanya kajiannya, saya tidak mendalami. Nah, tapi ya itulah pokoknya apa, kalau berbekam berpuasa tidak boleh. Baik, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.